Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku an Abi Hurairah dan ceritakan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu pengritane sapa Allah anhu sangi Abi Hurairah. Kala ngendika sapa Abi Hurairah, kala isdau sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaza perang sapa nabiun suci nabi minal anbiya'i saking pira-pira nabi. Rasulullah menceritakan ada seorang nabi berperang. Salah seorang dari para nabi itu berperang. Salawatullahi wa ta'ala rahmati Allah wa salamu lan keselamatan Allah iku alaihi muka tetap ing atase anbiya. Wakala maka ngucap mengodau sapa nabiyun di kaumi maring kaum nabiyun. Jadi maksudnya ada seorang nabi dulu sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi zaman dulu itu berperang bersama kaumnya. Kemudian Nabi ini berkata kepada kaumnya, la yambaghi kali surat ini la yati'uni ora milu perang ing ingsun. Latiwani ora milu perang ingsun sapa rasulun wong lanang malaka kang miliki sapa rajul put amraatin ing perjine wong wadon. Bahwa hali utawi nabi bahwa hali utawi rajul iduri tu ngarepaken sapa rajul ayya bena ing ngenton jima sapa rajul biha kelawan imroatin walamma ya bani lanyakti uron jima sapa rajulun biha ing imroatin. Jadi salah satu nabi yang berperang bersama kaumnya ini, ia berkata di depan kaumnya, tidak boleh ikut berperang bersamaku adalah lelaki yang menginginkan untuk berjima ya kepada istrinya. Artinya orang yang dalam pikirannya itu ya dalam ingatannya itu
selalu ada perempuan, selalu ada istrinya. Ya, jadi barjini wadul ya, artinya itu selalu ada istrinya. Misalkan pengantin baru itu yang ada dalam angan-angan kan istrinya, maka orang seperti ini tidak boleh ikut perang. Orang yang dalam hatinya itu selalu teringat dengan kemaluan sang istri. Nah, ini bahaya kalau diajak perang pikirannya berpikiran yang enggak ya. Nanti dalam berperang ada perempuan, kalau pikirannya ngeres artinya nggak boleh perang lagi yang punya pikiran ngeres ya, selalu ingat kepada kemaluan perempuan. Jadi nggak diikutkan untuk berperang bersama Nabi. Orang yang dalam pikirannya selalu ada kemaluan sang istrinya ya, sehingga mereka berjimat kepada istrinya. Kalau belum dilaksanakan tidak boleh berperang. Tapi kalau sudah melaksanakan keinginannya itu ya, maka boleh keluar ikut berperang. Wala ahadun lan ora milu perang sapa wong siji bana kang bangun sapa ahadun buyutan ing pira-pira omah lam yarpa kang durung ngunggahaken sapa hadun suku paha ing pira-pira suku paha ing pira-pira payone kaitan. Kemudian nomor 2, tidak boleh ikut berperang yaitu orang yang sedang membangun rumah yang atap rumahnya itu masih belum dinaikkan. Jadi baru bangun rumah, atap genteng itu masih belum dinaikkan. Nah, ini tidak boleh ikut berperang. Artinya tidak boleh perang orang yang masih dalam proses bangun rumahnya belum selesai. Nah, ini tidak boleh berperang. Yang sama seperti tadi, tidak boleh berperang orang lelaki yang masih dalam angan-angan ingin berjima sehingga dia ya selesai berjima ya. Jadi berjima kepada istrinya selesai baru boleh ikut perang. Tapi kalau masih belum berjima ya, pengantin baru ditanya, kamu sudah bermalam, ya udah ikut. Kamu sudah belum, nggak boleh ikut. Nomor 2, orang yang sedang membangun rumahnya belum selesai juga tidak boleh ikut berperang. Wala hadun lan ora kena milu perang sapa siji. Wala lan ora kena milu perang sapa hadun siji. Istara kang tuku sapa ahad. Istara kang tuku sapa ahad gonaman ing wedhus khalifatin utawa unta kang metong utawa pira-pira unta metong. Wa huwa hali utawi ahad iku yantaziru nganti-nganti sapa ahad aulada ing biro-biro anake gonaman, anake wedhus atau unta. Nomor 3, tidak boleh ikut berperang orang yang baru membeli kambing atau unta yang hamil ya.
sementara dia menunggu kelahiran si kambing atau unta yang hamil ini sampai melahirkan, baru boleh berperang. Tapi kalau dia menunggu hewan yang dibeli kemudian hamil, menunggu kelahirannya, ini tidak boleh ikut perang sampai lahir. Baghaza moko perangan sopo nabi. Baghaza moko perangan sopo nabi, berarti ada tiga ya, ada 3 orang yang tidak boleh ikut berperang. 1, orang yang masih belum berjima pada istrinya. 2, orang yang sedang membangun rumah. Nomor 3, orang yang menunggu piaraan yang sedang hamil sehingga melahirkan anak-anaknya. Anak itu anak hewan, bukan anak istrinya, anak hewan yang dipiara itu. Baghaza moko perang sapa nabiyun, badana moko parak sapa nabiyun, badana moko parak sapa nabiyun minal qaryati sang desa. Badana Baghaza moko perang sapa nabiyun, badana moko parak sapa nabiyun minal qaryati sang desa. Salat al-asri ing salat asar. Au qariban utawa parak mindalika sange mengkono salat asar. Nah, kemudian si Nabi bersama kaumnya ini mulai keluar berperang menuju tempat yang disepakati. Kemudian di tengah-tengah desa, ya mendekati desa masuk waktu sholat asar. Ketika berada di satu daerah, kemudian mendekati sholat asar, tiba waktu sholat asar atau hampir masuk waktu sholat asar. Faqala maka ngendika sapa Nabiun Syamsi maring srengenge. Maka si Nabi ini berkata kepada matahari mendekati sholat asar. Maka ngendika sapa Nabiun Syamsi maring srengenge, inna bistune sira iku makmuratun diperintah. Inna kistune sira iku ma'muratun diperintah, wa ana hali utain suniku ma'murun diperintah. Si Nabi berkata kepada matahari, sungguhnya kamu ini yang diperintah, aku pun juga diperintah. Kamu matahari diperintah untuk jalan dari timur ke barat, ya. Kamu diperintah untuk jalan dari timur ke barat, aku pun diperintah untuk berperang. Artinya matahari dikatakan seperti itu, ya, jangan dulu. Artinya jangan dulu masuk ke sholat asar karena perjalanan masih jauh, ya. Jadi maksudnya seperti itu, bilang sama matahari diam di tempatnya, jangan bergeser, jangan jalan dulu, diam di tempatnya sampai waktu asar masih jauh. Allahumma Allah isibang qaratuan ing samas alai ngatasi kita. Kemudian si Nabi berkata, berdoa, Allahumma isib alaina, ya Allah, tahan matahari itu karena kita. Tahan matahari itu atas kita. Jadi maksudnya disuruh
berhenti matahari di posisinya, ya berhenti mandek, nggak jalan, nggak geser, sehingga sampai peperangan selesai. Ya, kalau sudah selesai baru masuk waktu asar. Jadi matahari menginginkan Nabi ini suruh berhenti di tempatnya. Allahumma do'ala isibha mugi ngekor tuan ing sames alaina ing atasi kita. Pahusibat moko ditahan, ya. Pahusibat moko dikeker atau ditahan apa sames hatta fataha inggo paring kemenangan sapa Allah alaihi atas Nabi. Hatta fataha inggo paring kemenangan sapa Allah alaihi atas Nabi. Maka kemudian matahari itu diperintahkan untuk diam sampai Allah memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Ini Rasulullah menceritakan tentang Nabi dulu waktu berperang, karena waktunya mepet, ya, dalam perjalanan sudah hampir masuk waktu asar. Sementara kalau malam, ya, Nabi ini tidak punya perbekalan, tidak punya alat tenda dan sebagainya. Maunya Nabi ini ya hari itu peperangan langsung, apakah kalah apakah menang di hari itu. Jadi menyadari Nabi ini mau waktu asar, sementara tujuan dari tempat perangan masih jauh, ya, tidak membawa tenda, tidak mau apa-apa, tidak mau perbekalan, pokoknya harus diselesaikan di satu hari itu. Maunya Nabi seperti itu. Hingga berkata kepada matahari, wahai matahari, kamu diperintah, aku pun diperintah. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, tahan matahari, jangan sampai jalan, jangan sampai masuk ke waktu asar, sehingga matahari itu diam dan Nabi ini diberikan kemenangan oleh Allah dalam perang di hari itu. Kemudian Pak Jamaah mongko ngumpulaken sapa Nabi al-ghanaima ing biro-biro jarahan. Ya, di hari itu si Nabi dan kaumnya ini mendapat kemenangan. Fataha itu artinya kemenangan, ya. Kemudian ya mengumpulkan Nabi dan kaumnya karena menang dalam perangan, kemudian mengumpulkan jarahan-jarahan, ya, binatang, ya, emas, ya, makanan dan sebagainya.